Sambil menunggu 2 chapter lagi menuju akhir, pada chapter kali ini cerita manga Jujutsu Kaisen chapter 269 kita akan melihat berkumpulnya kembali para penyihir dan petarung Jujutsu Kaisen untuk menemui Yuta. Maka dari itu pada pembahasan kali ini kita akan membahas manga Jujutsu Kaisen chapter 269 yang berjudul Examination. Sebelum kalian melanjutkan video ini, ada bagusnya jika kalian klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian mendapat info terbaru dari video kami. Di awal chapter, kita langsung diperlihatkan Mei Mei yang datang ke warung permen di ujung jalan. Namun sebelum lanjut, kita diperlihatkan flashback saat para penyihir Jujutsu berkumpul untuk Yuta. Di sini kita langsung diperlihatkan Yuta yang selamat dengan jahitan di kepalanya dan dimarahi oleh Maki karena tindakan cerobohnya yang bertukar tubuh dengan Gojo. Dan di sini Maki juga menanyakan keadaannya Megumi saat ini. Megumi menjelaskan kalau kepalanya masih terasa aneh setelah terkena efek domain Gojo, dan juga dia tidak menyangka kalau semua ini terjadi. Jadi Megumi ingin meminta maaf ke semuanya dengan baik. Namun Maki berkata kalau dia tidak apa-apa dan tidak harus meminta maaf. Lalu di sisi lain Yuji juga sama, bahwa dia ingin meminta maaf dengan baik kepada semuanya. Namun di sisi lain Kusakabe menjelaskan kalau semua akar dari permasalahan ini itu karena Gojo yang tidak membunuh Yuji sedari awal, dan Itadori Yuji hanyalah korban dari tindakan teroris penyihir Kenjaku. Namun di sisi lain Kusakabe menjelaskan kalau sebelumnya dia sangat setuju jika Yuji dieksekusi, dan jika bukan karena Kusakabe yang mengikuti kepala sekolah Yaga yang tidak menyetujui hal itu, dirinya mungkin sudah menyetujui eksekusi dari Itadori. Namun menurutnya dirinya juga berpikir bahwa kedua belah pihak itu juga salah, karena semuanya tetap memiliki kebenarannya tersendiri, dan kebenaran tersebut membawa semuanya ke sini. Dan dengan itu Kusakabe pun menyuruh Yuji dan Megumi untuk tidak merasa bersalah, karena memang sudah wajar jika anak muda seperti mereka berkelakuan ceroboh. Lalu setelah itu Yuji bertanya logika dibalik kembalinya Yuta ke tubuh lamanya. Yuta menjelaskan kalau ini berkat kekuatan Rika. Yirisoko telah menambal kepalanya, dan Rika lah yang mempertahankan dan memperbaikinya dengan teknik kutukan terbalik. Di sisi lain, Yuta mengira jika saat teknik Kenjaku terbakar dirinya pikir sudah mati, namun ternyata tidak. Kemudian Mei Mei pun menjelaskan bahwa sebelumnya mereka telah salah perhitungan dengan teori teknik Kenjaku yang digunakan Yuta, karena ternyata Kenjaku mampu bereaksi setelah ekspansi domainnya. Dan menurut Kusakabe, mungkin itu juga karena Kenjaku memiliki beberapa metode untuk secara sengaja mengelola beberapa teknik secara terpisah. Dan mungkin itu adalah beberapa peran teknik penghalang. Dan menurutnya tentu saja sudah pasti penggunaan kemampuan Kenjaku yang telah menguasai tekniknya selama ribuan tahun pastinya berbeda dengan orang yang baru saja mengkopi tekniknya. Dan kemudian Yuta pun menjelaskan bahwa setelah tekniknya pulih, Yuta sempat merasa mati suri. Namun setelah terhubung kembali dengan penyimpanan eksternal tekniknya, Rika akhirnya dapat menolongnya. Dan karena itu Yuta pun meminta maaf kepada semuanya karena telah membuatnya cemas. Di sisi lain Maki pun mengatakan bahwa jika saja Yuta bertarung sedikit lebih serius, mungkin mereka akan menang sedikit lebih mudah melawan Sukuna. Lalu masih dalam perkumpulan penyihir Jujutsu, Maki merasa bahwa dia seharusnya memimpin serangan mendadak pada Kenjaku. Dan di sisi lain ada juga rencana pedang eksekusi milik Higuruma. Dan dengan hal itu, jika sebelumnya mereka menggunakan teknik suara kutukan Inumaki dari jarak jauh, mereka bisa mengakhiri semuanya dalam sekejap. Dan Higuruma juga seharusnya memiliki rekaman suara teknik kutukannya Inumaki. Lalu di sini narator menjelaskan bahwa ucapan atau suara terkutuk tidak dapat diaktifkan lebih dari 1 kali secara bersamaan, karena sampai rekaman teknik ucapannya diputar, teknik ini dianggap sedang digunakan, yang berarti hanya 1 tape recorder yang diperbolehkan untuk menggunakan tekniknya. Nah, mendengar pendapat tersebut, Todo pun menjelaskan bahwa walaupun begitu, Maki juga tidak bisa menjadi target pemindahan dengan teknik bugi-buginya. Karena itu, bertaruh bahwa Yuta akan berhasil dalam serangan mendadak tanpa bantuannya akan sangat beresiko. Belum lagi, kekuatan Okotsu Yuta dan Rika sangat dibutuhkan untuk menghentikan roh-roh terkutuk yang mengamuk dari Kenjaku. Dan setelah itu, Panda juga menjelaskan bahwa timing juga menjadi faktor penting dalam aktivasi teknik Inumaki. Dan jika Sukuna masih kuat saat menggunakan teknik Inumaki, maka Inumaki bisa saja mati. Lalu di sini Higuruma menjelaskan bahwa saat bertarung dengan Sukuna, Sukuna hanya bermain-main dengannya dan bisa saja membunuhnya dengan mudah. Dan jika ada Yuta di sana, mereka bisa saja langsung terbunuh oleh Sukuna. Di sisi lain, Higuruma menjelaskan bahwa teknik kutukan Inumaki juga pasti bisa dilawan dan dirinya juga adalah orang yang memutuskan rencana untuk menggunakan teknik Inumaki dengan tape recorder
di dalam domain Yuta Gojo dengan situasi tanpa musuh dari luar. Selain itu, jika menggunakan teknik Inumaki dengan domainnya, maka itu mustahil, karena kekerasan tidak diizinkan dalam domain Higuruma. Di sisi lain, Kusakabe pun tetap merasa kagum dengan kehebatan Higuruma, karena hanya dalam waktu 2 bulan saja menjadi penyihir, dia masih bisa hidup setelah melewati pertarungan hidup dan mati melawan Sukuna. Namun Higuruma pun menganggap kalau itu hanyalah beruntung, karena Sukuna hanya membiarkannya hidup. Lalu di sisi lain, Maki pun mengungkit tentang anggota penolong dari luar negeri, yaitu Miguel dan Laru. Menurut Maki, jika mereka sudah ada di pertarungan sejak awal, maka situasinya bisa saja berubah. Mendengar itu, semuanya pun langsung mempercayai Maki, hingga membuat Yuta ketakutan. Yuta pun menjelaskan bahwa dia sudah mengajak mereka dan mereka tidak akan datang. Namun Maki pun menjelaskan bahwa nyatanya mereka benar-benar datang, namun telat. Setelah itu, sambil meminta Maki untuk berhenti memarahi Yuta, Yuji menjelaskan bahwa alat terkutuk Yuta juga telah membantunya menyembunyikan jarinya yang terpotong. Lalu Yuji menjelaskan bahwa Yuta pernah menghalangi Sukuna ketika dia membuka domainnya untuk kedua kalinya. Lalu di sini Hakari menjelaskan sambil mencoba menolong Yuta dari Maki bahwa saat pertarungan terjadi, untungnya mereka bisa menunggu di dalam Rika, yaitu di tempat CCTV alat terkutuk Yuta. Dan dengan itu dirinya akhirnya bisa memancing Uraume dari Sukuna setelah kematian Gojo tanpa campur tangan Sukuna sejak awal. Dan karena itu mereka juga berterima kasih dengan Yuta. Lalu di sini Todo menjelaskan bahwa dengan rencana rahasianya dengan Mei Mei untuk mempersiapkan serangan domain Sukuna, Todo merasa bertanggung jawab dengan rencana tersebut karena saudaranya Yuji dan Choso terjebak oleh serangan api Sukuna tanpa bisa dipindahkan oleh Todo. Di sisi lain, Kirara mengira bahwa itu mungkin karena masalah jangkauan tekniknya. Namun Todo menjelaskan bahwa itu karena kuatnya energi kutukan Sukuna di sekelilingnya, dan karena itu dirinya tidak bisa menahan energi kutukannya. Di sisi lain, Ino menjelaskan bahwa sebenarnya dirinya juga hampir terkena serangan Sukuna, namun Ui dengan cepat menyelamatkannya, dan dia juga merasa bersalah karena itu, dan seharusnya dirinya lah yang menyelamatkan Choso. Namun Yuji berkata kalau dirinya mungkin akan mati jika Choso selamat. Jadi karena itu menurutnya ini bukanlah salah siapa-siapa. Lalu Maki berkata kalau dia tidak mencoba menyalahkan Yuta, namun di pertarungan dirinya telah dipukul dengan Black Face Sukuna 2 kali. Dan untuk percakapan selanjutnya, semua percakapan ini adalah tentang ungkapan renungan permasalahan mereka saat pertarungan melawan Sukuna terjadi. Seperti saat pertarungan, Miwa bertugas untuk menyelamatkan Maki dengan simpel domainnya. Walaupun seharusnya dia tidak ikut bertarung, Momo menyesal karena dirinya tidak bisa berperan apa-apa di pertarungan. Dan Hakari yang berencana ingin ikut bertarung melawan Sukuna setelah melawan Uraume, namun Uraume sangat kuat, sehingga dirinya tidak bisa ikut bertarung melawan Sukuna. Dan Nobara tidak sadarkan diri hingga menuju akhir pertarungan. Di sisi lain, Ui menganggap kalau dirinya adalah MVP dari pertarungan karena telah banyak menolong para penyihir. Namun di sini Kirara kesal karena Ui marah dan meninggalkannya, dan itu karena tubuhnya berat. Dan menurut Kusakabe, Mei Mei kakak perempuannya Ui juga melakukan tugas yang sangat mudah untuk membantu teknik Shinkage. Dan Mei Mei melakukan tugas yang mudah karena hidupnya tidak bisa dibeli dengan uang, karena itu dia tidak ingin mati di pertarungan. Kemudian mendengar teknik Shinkage, Hakari bertanya, bukankah teknik Shinkage adalah sumpah yang mengikat, yang melarang simple domain untuk diajarkan kepada orang luar? Kusakabe menjelaskan bahwa sumpah pengikat dalam Shinkage adalah yang diwariskan dari simple domain yang diajarkan sekolah. Dan pencipta aslinya, Asia Sadatsuna, menciptakan sumpah pengikat untuk tujuan agar domain sederhana tidak dapat diakses oleh pengguna kutukan. Lalu Mei Mei menjelaskan bahwa gaya teknik Shinkage kehilangan minat publik untuk dipelajari, dan akhirnya simple domain menjadi rahasia dagang. Dan mereka pada dasarnya memonopoli teknik itu dengan mengundang murid Jujutsu, kemudian menyuruh mereka menjalani sumpah yang tidak perlu. Dan Shinkage adalah kemampuan landasan bagi para penyihir tanpa teknik kutukan. Dan kemudian di sisi lain dijelaskan bahwa Todo telah mempelajarinya dari Yukitsukumo dengan metode Mekamaru. Kemudian sambil memperlihatkan jam dinding yang mengarah hampir ke 2:30, di sini mereka masih membicarakan tentang teknik Shinkage. Di sini Mei Mei menjelaskan bahwa Shinkage ini walaupun terbilang sebagai teknik sumpah pengikat, teknik ini terlihat seperti sebuah kutukan. Dan menurut Mei Mei, meskipun kisah ini belum jelas, dikatakan bahwa kepala klan Shinkage menyerap kehidupan dari para muridnya. Dan sampai saat ini juga tidak ada yang tahu siapa kepala klan dari teknik jurus Shinkage ini. Jadi tidak ada yang tahu apakah kontrak dengan nyawa seseorang benar-benar ada atau tidak. Dan hal ini sedang diselidiki. Dan walaupun begitu, sampai saat ini ada juga murid Jujutsu yang sudah sangat tua yang berumur panjang yang berkaitan dengan hal tersebut.
Dan jika kepala suku meninggal, salah satu muridnya akan menjadi kepala suku lainnya. Tapi jika mereka tidak menampakkan diri, mereka akan sulit ditemukan. Lalu, masih seputar teknik Shinkage, di sini Kusakabe menjelaskan bahwa hanya kepala klan yang dapat melepaskan berbagai sumpah yang mengikat dari Shinkage. Dan sejauh ini tidak ada seorang pun di bawah Kousen yang memiliki informasi tentang kepala klan tersebut. Dan Kusakabe mengatakan, maka dari itu kepala klan Shinkage saat ini adalah dirinya. Makanya menurut Kusakabe itulah mengapa sumpah pengikat dari domain sederhana dan kutukan dalam kehidupan penggunanya tidak ada lagi dan tidak ada menjadi masalah lagi. Mendengar itu, Mei Mei dan Uwi Uwi pun merasa senang dan mengatakan untuk memberikan Uwi Uwi nilai yang bagus saat menjadi muridnya nanti, agar Uwi Uwi bisa menjadi penerus kepala Shinkage, agar bisa mendapatkan duit banyak. Setelah itu, Shin pun kembali saat Mei Mei datang ke warung permen ujung jalan. Di sini Mei Mei bertanya kepada wanita tua penjaga warung tersebut dan bertanya tentang seberapa banyak harga dari nyawanya. Mendengar itu, wanita tua yang dianggap sebagai kepala klan Shinkage sebelumnya atau sebelum Kusakabe, dia pun terkejut saat Mei Mei mengetahui dirinya. Dan dia bertanya mengapa Mei Mei bisa mengetahui identitasnya, padahal tidak ada yang mengetahuinya. Lalu di sini Mei Mei pun menjelaskan kalau dirinya hanya bertanya dengan kenalannya. Lalu Mei Mei mengatakan bahwa dengan mengumpulkan murid, dia wanita tua telah menjadi kekuatan yang dapat menyaingi 3 klan besar utama. Lalu Mei Mei pun bertanya kepadanya, bahkan dengan kemampuan tersebut apakah dia ingin mengambil kendali atas kepala sekolah Jujutsu dan seluruh dunia penyihir Jujutsu. Mendengar itu, wanita tua itu menyebut nama Tengen. Lalu Mei Mei mengatakan bahwa pastinya diperlukan waktu berbulan-bulan dan bertahun-tahun untuk melihat pemandangan yang diinginkan wanita tua itu, bahkan walaupun itu dengan cara merenggut nyawa murid-muridnya. Dan menurut Mei Mei itu mungkin adalah sebuah ambisi yang besar yang tidak bisa ditukar dengan uang. Dan menurutnya hal yang lebih penting dari uang dan tak dapat dilindungi tanpa uang, bahkan ada penyihir yang tidak akan mati jika wanita tua tersebut tidak memonopoli simple domain kepada para muridnya. Mendengar ucapan Mei Mei tersebut, wanita tua itu pun semakin ketakutan. Lalu Mei Mei pun mengatakan bahwa dengan pemusnahan klan Zenin, mereka berdiri di puncak pertempuran yang menentukan di mana kedua klan Kamo dan Gojo dapat menghadapi kehancuran. Tapi daripada itu, Mei Mei berkata kepadanya bahwa dirinya tahu bahwa saat ini sang wanita tua itu telah mencoba mengubah adiknya menjadi korban selanjutnya. Dan karena itu hal ini tidak bisa dihindari. Lalu setelah itu di sini langsung diperlihatkan darah yang mengalir di lantai warung permennya, yang mengindikasikan bahwa Mei Mei telah membunuh wanita tua kepala klan Shinkage yang mencoba mengambil nyawa adiknya, yaitu Uwi Uwi. Dan catatan editor dikatakan bahwa harganya adalah nyawanya. Dan 2 chapter lagi menuju akhir. Dan demikian adalah pembahasan mengenai manga Jujutsu Kaisen chapter 269 yang berjudul Examination. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Jangan lupa komen di bawah tentang pendapat kalian di video kami kali ini. Sampai jumpa di video kami berikutnya.